Halo semuanya, weekend sudah berakhir dan hari Senin ini kita akan bahas review beberapa pertandingan di Serie A maupun di Premier League. Ada salah satu kejutan menurut saya di match di Serie A maupun Premier League bagaimana, dan di akhir nanti akan ada ulasan ya dari big match di London, Spurs lawan Chelsea yang berakhir dengan kemenangan Chelsea dramatis 3-4. Kita mulai dari Serie A dulu ya. Oh, di Sabtu ada Inter lawan Parma. Di sini yang mencetak gol ada Di Marco, Barella, Thuram. Terus ada di akhir Darmian bunuh diri. Nah, ini kalau saya lihat dari statistik, man of the match-nya Mkhitaryan dengan 2 assist, Thuram 1 assist. Cuman yang paling oke menurut saya itu gol kedua ya dari Barella. Si Thuram itu berhasil mengikat satu back di kiri, Martinez tetap di sini, jadi di tengah kosong yang membuat Barella muncul dari belakang. Nah, ini salah satu keunggulannya dari Inter kalau saya melihat ya, di mana dia menempatkan 2 striker yaitu Lautaro Martinez dan juga Thuram ini punya apa ya, koneksi, punya komunikasi yang oke dan satu sama lain melayani. Jadi ini adalah bekal yang oke untuk si Inter. Cuman PR-nya adalah pemain-pemain tengah mereka ini menurut saya terlalu uzur ya, yaitu Mkhitaryan, bahkan Calhanoglu. Ini terlalu uzur, dan Barella ya kalau menurut saya terlalu riskan lah kalau kita tergantung hanya pada Barella. Kalau kita lihat dari bench-nya pun tidak ada nama yang memberikan apa ya, greget lah ya sebagai pengganti-penggantinya. Ini match yang memang harusnya memang perhitungan menang si Inter ya, kalau saya melihat seperti itu. Lalu selanjutnya Oh, Atalanta Milan 2-1. Atalanta bobol dulu, lalu Milan menyamakan lewat Pulisic, ya, umpan dari Leao, dan ya di akhir gol lagi. 2 gol dicetak oleh Atalanta ini lewat skema bola mati, dan ini beberapa kali memang Milan sangat ceroboh di bola mati, banyak ball watching ya. Dan ini terlihat jelas di golnya Lukman, golnya ke Atalanta yang kedua ini terlihat jelas dia memang ball watching, tidak melihat dari belakang. Lukman masuk dan gol ya. Beberapa kali Milan tidak hanya match ini saja terkendala di bola mati sih saya melihat. Jadi kemenangan yang wajar untuk Atalanta. Oke, lalu selanjutnya kalau kita lihat lagi, Genatoria 0-0, Juventus bolongnya hampir saja Juventus dikalahkan, tertinggal 0-2 bahkan terus menyamakan. Juve is Juve. Menurut saya dia masih belum punya skuad yang mumpuni, ditambah banyak pemain di depan mereka yang cedera. Jadi masih agak PR sih kalau menurut saya, ya, Juve ini. Oke, next, Roma akhirnya Ranieri kemenangan pertama, menang 4-1 lawan ya Lecce, harusnya menang memang. Inter melanjutkan tren positifnya, kok Inter, sorry, Fiorentina melanjutkan tren positifnya 1-0 lawan Cagliari. De Gea kembali clean sheet, Empoli menang 1-4, Venezia Como, nah ini duel tim papan bawah, imbang 2-2. Lalu Napoli Lazio, nah ini menurut saya kejutan, yaitu Napoli kalah oleh Lazio ya 0-1 ya. 0-1 kalau kita lihat dari statistik, man of the match-nya adalah ya si siapa ini? 81 ya, ini Isaksen ya yang mencetak gol ya. Lewat skema. Sorry, sang kiper ya, Provedel ya beberapa kali memberikan peluang, menyelamatkan peluang. Napoli expected goal-nya nggak tinggi, 0,6, si Lazio juga 0,26, secara shoot juga 12-7, oke, shot on target tapi 1/3, satu diantaranya kayaknya McTominay. Big Chance-nya 2-0, jadi ini banyak kalau kita melihat hanya statistik ini banyak pertarungan di lini tengah sih kalau saya melihat ya. Untuk laga Napoli lawan Lazio, dan ini terlihat jelas bahwa Napoli kebingungan gimana cara bongkar si pertahanan Lazio ini sendiri. Jadi ini sangatlah krusial hasil ini, dan dengan catatan ini ya kalau kita lihat dengan catatan ini match-match di match ke-15 kalau nggak salah, sorry, table. Nah ini
leg ke-15 Napoli harus turun ya, Atalanta akhirnya naik dengan 34 poin, lalu Napoli dengan 32 poin, selanjutnya Inter di rank 3 dan Vio juga rank 3, di mana ini masih menyimpan satu partai tunda ya, keduanya yang berhadapan. Lazio kemenangan ini krusial 3-1 nyamain poin Inter dan Vio ya setelah sebelumnya kalah lawan Parma. Juve draw ini agak PR, cuman untungnya Juve draw jadi range antara Milan dan Juve tidak bertambah ya, masih 5 poin. Masih 5 poin. Jadi Milan masih ada upaya harusnya untuk memenangkan karena dia masih ada sisa menyimpan satu laga sisa ya. Kalau menang pun kan 25 dia. Selisihnya masih oke lah ya. Tidak jauh dengan Juve karena Juve-nya terpleset. Juve dengan hasil imbang lajunya menang ya semakin jauh ya. 3 kali pertandingan tidak pernah menang ini Juve di Serie A, draw terus 2-2 lawan Bolonya, 1-1 lawan Lecce, ya bahkan lalu 0-0 lawan Milan. Nah ini nextnya lawan Venezia nih. Di kandang harusnya bisa menang sih itu sih. Harusnya bisa menang. Dan si Venezia pun ya, klubnya JIC ini agak PR ya, terutama di lini depan sih kalau saya lihat ya. Jadi dia wajib menang kalau pengen tetap berada di Serie A karena biar range-nya tidak terlalu jauh ya. Itu kalau di Serie A. Kita ke Liga Inggris ya. Everton Liverpool dia di Merseyside harus tertunda karena badai ya. Nanti laga akan diubah, dijadwalkan ulang. Aston Villa Southampton 1-0 yang harusnya 1-0 lewat Duran golnya. Meskipun menang, menurut saya banyak sekali peluang yang dibuang oleh si Aston Villa ya. Nah, expected goal-nya bahkan kalau secara statistik pun 2,2 loh. Harusnya dia bisa cetak minimal 2 gol. Dari 18 shoot, 5 on target ya. Big chance-nya 5. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mubazir peluang lah. Banyak peluang yang dibuang-buang oleh Aston Villa ini ya. Watkins main baru babak kedua menit 58 tapi tidak memberikan dampak yang oke karena ia masih bingung ya. Ya si dan Southampton pun tidak dengan tanpa peluang ya, mereka juga ada peluang beberapa kali dan menurut saya lini belakangnya Aston Villa masih tetap PR sih. Itu sih. Jadi kemenangan ini cukup mengobati beberapa match tidak bisa menang. Brentford mengalahkan 4-2 Newcastle, luar biasa. Brentford tampil dominan sekali di kandang melawan Newcastle. Secara statistik pun juga 11 shoot, tapi memang secara shoot jumlahnya kalah, tapi semuanya on target. Ini menunjukkan bahwa mereka efisien sih. Sedangkan Newcastle 16 shoot, 3 on target aja. Jadi ya efisiensinya lebih ke si Brentford. Mbeumo menjadi aktor di laga ini ya. Mbeumo ya, nah dengan 1 gol dan 1 assist dari 3 total shoot. Jadi Mbeumo ini salah satu komoditi yang oke juga nih, Mbeumo ini. Oke, Brentford. Nah, Palace City 2-2 setelah unggul ya. Palace buka dulu lalu disamakan Haaland, lalu dibalikan lagi, lalu Rico Lewis mencetak gol, tapi Rico Lewis pun dapat kartu merah. Harusnya memang Rico Lewis-nya yang tolol sih. Dia sudah tahu menit 70 kalau nggak salah 70-an something dia kena kartu kuning, menit 84 dan dia melakukan pelanggaran di kotak penaltinya Palace ya. Berarti kan jauh masih dari lini belakang. Jadi ya itu pentingnya jam terbang ya. Dia masih butuh bermain, masih harus tahu lah timing dan lain-lain. Jadi terlalu dini dan cerobohan itu ya membuat kartu merah. Ya, padahal kalau mereka sudah semua harusnya City punya peluang untuk comeback sih. Tapi ya City tersendat lagi. Amorim kalah lagi 2-3 lawan Nottingham Forest dan saya melihat ini memang calculate loss ya. Calculate loss, tidak ada peluang yang berarti yang diciptakan oleh MU ya. Kalau menurut saya melihat seperti itu. Secara shoot memang 17, on target 7, tapi semuanya on targetnya masih bisa dimentahkan dan memang bola-bola yang mudah gitu. Malah yang aneh tuh si MU-nya sendiri pertahanannya 3 shoot on targetnya Forest semuanya gol. Dan terutama gol keduanya ya, Gibbs White itu shootnya di tengah meskipun belok dikit bolanya. Harusnya itu
bisa itu, Onana ya. Entah refleksnya berubahnya tidak, cekatan kakinya, atau dia memang jatuhnya terlalu cepat. Menurutnya harusnya Onana itu bisa. Satu itu, terus golnya Chris Wood, salahnya Lisandro Martinez. Dia di selain itu juga Euro kalah ya. Yang jadi catatan di sini adalah kenapa si, Amorim mencadangkan namanya Mazraoui ya, salah satu pemain yang oke di tangannya Amorim sejak dia melatih di MU itu ada 2 menurut saya. Satu, Amad Diallo dan itu perform juga di match kemarin juga, assist 1, yang kedua adalah, Mazraoui, permainannya oke, ya. Meskipun ada yang mengatakan ini rotasi dan harusnya lebih baik dimainkan terlebih dahulu dan nanti diganti di pertengahan babak kalau sudah unggul. Better seperti itu daripada harus mengganti terus nanti harus nge-push ya, gitu sih. Ya ini kesalahan dari Amorim, dari taktik dari starting menurut saya. Fulham Arsenal 1-1 dan Arsenal agak kebuntuan di sini ya. Banyak, shoot-shoot dari belakang memang, dari lini kedua, tapi si Fulham harus diakui dia efisien 2 shoot aja semuanya on target dan 1 gol, ya. Secara statistik memang, siapa Arsenal menguasai pertandingan sekali, tapi secara peluang yang sangat mengancam, enggak sih kalau saya melihat. Dan Leno tampil cukup oke di sini. Oke, lalu next, Ipswich Town Bournemouth. Nah ini Ipswich Town kena comeback di menit-menit akhir. Nah ini ya, menurut saya inkonsisten aja secara permainan. Ipswich Town oke sih. Leicester City, Brighton Hove Albion. Nah ini, tertinggal 0-2 loh. Lalu menit 86 Vardy terstrike di akhir laga mencetak gol. Jadi ini, oke-nya si Ruud van Nistelrooy ya. Ya oke banget dia di sini bisa comeback loh, si Leicester. Saya itu harusnya Brighton menangkan. Big match, Spurs lawan Chelsea 3-4. 2 gol awal Spurs itu dapat ya, lewat kesalahannya Cucurella, terutama, gol kedua dari Kulusevski ya. Kalau gol pertama kesalahannya tidak mutlak, kalau gol kedua jelas dia terpleset, terus setelah gol kedua, kebobolan kedua dia mengganti sepatunya ya. Kulusevski gol, lalu Sancho memperkecil sebelum turun minum, akselerasi dia, invert ke tengah, shoot jarak jauh bagus dan itu belum pernah dilakukan selama di MU. Jadi Chelsea menarik, bagus. Terus, awal babak kedua Palmer, nah ini jelas kartu, jelas penalti yang pertama ya, menurut saya jelas penalti ya, dijatuhkan oleh si Bissouma. Ya Bissouma menjatuhkan di babak pertama di babak kedua itu tadi, ya di menit 61 itu sebelum gol penaltinya Palmer ya Bissouma jelas. Terus kalau kita lihat terus selanjutnya, Chelsea membalikan kedudukan, Palmer lagi, penalti lagi dan dipanenka, luar biasa nih. Terus, Enzo Fernandez mencetak gol dan 1 gol lagi dicetak oleh yang namanya, Son di akhir-akhir 90+6. Secara permainan sampai babak pertama menurut saya Spurs layak menang dan pressing-pressing-nya si Spurs nih bagus banget. Entah itu Bissouma, entah itu, Sarr, mempressing dari Chelsea itu bagus. Entah itu yang di-pressing Neto, Palmer nggak berkutik babak pertama. Bahkan secara keseluruhan ya, Palmer ini nggak kelihatan banget ya. Dia terlihat dan ini dia jadi pemain terbaik karena dia mencetak 2 gol dan itu penalti. Tapi selain itu dia tidak memberikan efek, pergerakan yang oke gitu. Malah kalau saya melihat secara pergerakan malah oke si Enzo dan Sancho ya. Untuk, urusan penyerangan si, Chelsea ini sendiri. Jadi terus lini belakang menurut saya memang, Spurs setelah Romero ditarik karena cedera, emang agak goyang sih dari si Spursnya sendiri. Harusnya mereka mentransfer 1 back lagi sih untuk mengantisipasi Romero cedera. Jadi 3 poin harusnya Spurs kalau saya melihat pertandingan tuh harusnya bisa menang. Pertandingan babak pertama tuh Spurs layak menang, bahkan tidak hanya 2 gol aja, 3 gol harusnya bisa. Sanchez juga kurang oke, di press shoot-nya sering error, Cucurella sebelum ganti sepatu juga error, jadi
harusnya ini oke dan, sering jual beli serangannya ketat. Dan satu PR-nya menurut saya di Chelsea lagi adalah Nicolas Jackson. Banyak sekali dia momentum, harusnya umpan dribble dan memang kurang ya. Kalau saya melihat daripada Jackson mending si Nkunku atau Madueke gitu. Ya, saya kurang tahu kenapa Enzo Maresca jarang lebih sering memasang Jackson daripada si Madueke. Kalau saya secara skill lebih oke si Madueke. Dengan hasil ini Chelsea stay di posisi kedua, bagus ya, luar biasa. Palmer memang secara statistik dia penaltinya memang oke ya. Lalu rank ketiga ada Arsenal dengan selisih dengan Liverpool rank 1 selisih 6 poin, Arsenal, City 27 selisih 8 poin, makin panjang ditambah Liverpool masih menyisakan satu pertandingan. Kalau Liverpool menang di pertandingan tersebut ya selisih dengan City 11 poin ya. Nottingham Forest ya mengalahkan MU rekor berhasil rank 5, 6 ada Aston Villa dan MU di 13, Spurs di 11, Newcastle di 12. Tiga klub yang percaya biasanya berada di atas sekarang berada di 10 terbawah. Jadi menurut saya musim ini sampai hampir tengah musim banyak kejutan ya kayak Nottingham Forest dan Bournemouth ya terutama. Kalau Brentford mungkin memang dia habitatnya lah dan Fulham ini dua 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 klub ini. Oke. Jadi itu, nah match selanjutnya, nah ini akan jadi pertandingan seru nextnya karena akan ada derby Manchester ya, City lawan MU. Kalau Amorim kalah lagi 3 match jadi satu si City pun juga baru menang kemarin, terus kemarin 2 match sebelumnya menang 3-0, terus kemarin draw. Jadi masih belum kembali ya, gitu. Terus di satu sisi Arsenal, nah ini harusnya dia menang lawan Everton di nextnya. Terus nah ini ada partai yang seru mungkin di Minggu dini hari, yaitu Senin dini hari ada Chelsea lawan Brentford. Ini menarik, Chelsea-nya lagi on fire, Brentford-nya juga lagi oke. Bahkan Brentford itu menjadi salah satu klub dengan jumlah gol yang banyak, yaitu 31 gol, ya. Tertinggi nomor 2 setelah Chelsea. Jadi ini 2 pertandingan tim paling produktif sejauh ini di Premier League. Jadi itu next match akan sangat menarik ya menurut saya di weekend nanti. Oke, itu.